Yang kami hormati Bapak Rama. Bisa juga ya. Kalau mix sama kan jadi satu. Bapak Ibu pengelola, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Amin. Ini baru sepertiganya Ramadan. Mudah-mudahan sampai selesai nanti kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita bersyukur karena siang hari ini melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis di bulan Ramadan ini untuk sama-sama kita belajar dan terus belajar khususnya tentang BMT. Nah, siang hari ini kita akan mendengarkan kegiatan kultum Kamis siang tentang tata kelola usaha yang baik. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Rojiki Abdullah MM yang akan nanti menyampaikan bagaimana kita bisa mengelola usaha agar hasilnya itu memuaskan. Dan tentu kalau kita kaitkan dengan pertemuan Kamis yang lalu, minggu yang lalu, akad-akad syariah, tentunya tata kelola ini juga didasarkan atas nilai-nilai syariah gitu ya, nilai-nilai keislaman yang kuat. Namun alangkah baiknya pertemuan kita pada siang hari ini melalui Zoom meeting ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Rojiki Abdullah MM untuk menyampaikan materi tentang bagaimana tata kelola usaha yang baik. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Yitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus yang saya hormati, dan bapak-bapak serta ibu-ibu para pengelola yang saya hormati pula. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa laksanakan kegiatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di hadapan Ibu dan Bapak sekalian secara langsung ya, tapi hanya melalui virtual ini. Semoga sekalipun kegiatan ini dilakukan secara virtual, tidak mengurangi nilai silaturahim di antara kita ya. Dan yang terpenting bagi kita sekalian adalah kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan selama puasa ini juga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir bulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada para keluarganya, melimpah kepada para sahabatnya, dan juga melimpah kepada para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yitno, diminta untuk menyampaikan materi manajemen dengan tema tata kelola yang baik. Jadi kalau kita lihat bahwa tata kelola yang baik itu dalam segala hal itu diperlukan. Artinya memang tidak hanya pada sebuah perusahaan atau sebuah unit usaha semacam KSPPS BMT Al-Ikhwan ini.
tapi dalam segala hal. Misal kita sebagai seorang takmir misalnya, ya, kita juga harus ada tata kelola yang baik mengelola masjid. Kalau kita sebagai seorang ketua RT misalnya, kita juga harus ada tata kelola yang baik bagaimana kita mengelola RT. Kalau kita sebagai seorang kepala sekolah, kita juga tentu berpikir bagaimana cara yang baik kita mengelola sekolah dan seterusnya. Ya. Jadi dalam segala aspek kehidupan, tata kelola adalah bagian dari ilmu. Dan menjadikan satu hal atau perusahaan dalam hal ini menjadi lebih baik itu juga diperlukan ilmu. Inilah yang sebenarnya yang disebut dengan tata kelola yang baik. Kalau kita sebagai orang yang beragama, dalam konteks kehidupan beragama kita sudah diajarkan bagaimana misalnya kita ini mencari kesuksesan atau kebahagiaan di dunia ini. Dan bagaimana pula kita mencari kesuksesan di akhirat. Ya. Itu agama kita mengajarkan demikian. Dan itu harus dilalui dengan perantaraan ilmu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki kebahagiaan atau kesuksesan hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan atau kesuksesan hidup di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, itu tentu juga harus dengan ilmu. Jadi semua butuh ilmu. Kalau kita ini mencari kebahagiaan atau kesuksesan hidup di dunia misalnya, tentu ilmu tentang sukses di dunia itu juga harus kita cari. Sebagai contoh misalnya, sebagai seorang guru, dia ingin menjadikan anak muridnya sukses ya, dalam belajar. Maka dia harus menguasai ilmu mengajar. Misalnya dia harus menguasai ilmu didaktik metodik. Dia juga harus mengenal bagaimana karakter dari siswa-siswanya. Maka dia juga harus mempelajari misalnya dengan ilmu perkembangan anak dan seterusnya. Misal lagi seorang pedagang yang ingin dagangannya laris, diminati banyak orang, dia juga harus tahu bagaimana ilmu berdagang. Misal sebagai seorang tukang bakso, dia harus tahu bahan-bahan apa yang akan digunakan untuk membuat bakso itu. Ya tentu adalah bahan yang baik. Dia harus tahu bagaimana membuatnya. Membuat bakso itu dibuat sedemikian rupa sehingga menarik bagi pembelinya misalnya. Maka kita ada kenal warung-warung yang kreatif itu ada misalnya ada bakso cinta, ada bakso apalagi gitulah. Itu sebenarnya adalah satu kreativitas untuk membuat dia berjualan bakso itu sukses. Dia itu juga tahu bagaimana menyajikannya. Ya, tentu menyajikan bakso akan berbeda dengan menyajikan nasi bungkus misalnya. Nah, itu harus dengan ilmu juga. Ya. Tahu bagaimana cara menjualnya. Tahu pangsa pasarnya, siapa saja atau kira-kira di daerah mana dan seterusnya. Ya. Kalau seorang pedagang pasar misalnya, dia berjualan di suatu pasar, di mana di situ ada berjejer kios-kios, dia juga harus tahu di mana kira-kira posisi yang paling strategis, ya, yang diharapkan jualannya itu akan lebih diminati banyak orang, ya, mudah dilihat orang, sehingga orang tertarik untuk datang kepadanya. Dia harus tahu itu.
Bagaimana dia juga harus mendisplay barang-barangnya misalnya. Ditata yang baik sehingga kelihatan tidak asal ditumpuk begitu saja ya, tapi dia menatanya dengan rapi sehingga menarik pembeli. Ya. Karena melihat tanannya saja sudah enak dipandang gitu ya. Ya. Ini tentu juga dia harus tahu. Bagaimana dia memasang harga yang kira-kira bisa bersaing dengan pedagang sebelahnya. Ya, karena barangkali yang jual serupa itu juga banyak. Maka dia harus pandai-pandai juga. Saya harus pasang harga berapa kira-kira supaya bisa bersaing. Ya, itu ilmu berdagang. Jadi demikian juga untuk hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan akhirat. Untuk mencari kebahagiaan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, sehingga kita juga bisa sukses dalam beribadah. Artinya, ibadah kita ini tidak sia-sia. Sebagai contoh misalnya, kalau seseorang itu sholat, maka dia harus tahu ilmu tentang sholat. Apa syarat dan rukunnya, apa sunah-sunahnya, apa yang membatalkannya. Bagaimana sholat itu dilakukan jika dia sendirian dan bagaimana jika dilakukan dengan berjamaah misalnya. Dan seterusnya ya. Kalau dia tahu itu semua, maka insya Allah dia juga akan menjadi sukses dalam ibadah sholatnya. Contoh yang lain misalnya ketika seorang itu ingin berzakat, dia juga harus tahu berapa nisabnya, kapan haulnya, kepada siapa harus dibagikan, dalam bentuk apa, ya, dan seterusnya. Kalau dia tahu itu, maka dia juga akan sukses ya, dalam berzakat. Kemudian kalau dia ingin menjalankan ibadah puasa, dia harus tahu apa syarat dan rukun puasa, apa yang membatalkannya, apa sunah-sunahnya, apa yang bisa dia dapatkan ketika dia melakukan ibadah puasa dengan baik misalnya. Ya. Kalau dia tahu itu semua, dia juga akan sukses ibadah puasanya dan akan mendapatkan pahala yang diharapkan dari ibadah puasanya dan bisa terhindar dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Demikian juga ketika orang berhaji dan seterusnya dan amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi tentu semua itu harus dilakukan dengan ilmu. Itu semua sebenarnya menggambarkan bahwa tata kelola yang baik, ya baik itu dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam aspek yang lain, itu juga penting. Ya, sekarang bagaimana misalnya tata kelola yang baik dalam satu unit usaha? Dalam hal ini misalnya dalam KSPPS BMT Al-Ikhwan. Ya, kita lihat misalnya tata kelola yang baik itu biasa diistilahkan dengan good corporate governance. Ya. Kalimat ini sebenarnya belum begitu lama kita dengar ya. Jika kita bandingkan dengan misalnya pengertian manajemen. Gitu. Ya, jadi good corporate governance itu kalau kita lihat kata-katanya, good itu baik, corporate itu perusahaan, governance itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis ya. Governance yang artinya pengendalian. Dalam perkembangannya, kata governance ini banyak digunakan dalam konteks kegiatan unit usaha atau perusahaan menjadi corporate governance yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini dimaknai dengan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik. Ya. Jadi sebenarnya tata kelola ini juga meskipun ini relatif lebih baru, artinya
baru belakangan ini kita sering mendengar istilah itu. Dari dulu juga sudah ada, tapi dengan istilah yang lain, manajemen. Ya, meskipun ini juga ada perbedaannya. Ada perbedaan antara manajemen dengan good governance, good corporate governance atau tata kelola yang baik. Apa sih tujuannya? Tujuan tata kelola yang baik itu seperti apa? Atau untuk apa? Ya, yang pertama mengoptimalkan nilai perusahaan. Jadi dengan tata kelola yang baik ini diharapkan maka perusahaan ini akan menjadi optimal. Dia punya nilai yang positif, ya, bisa menguntungkan. Kalau di situ ada banyak pemegang saham juga bisa mendapatkan untung juga, ya. Dan juga memiliki daya saing, ya, memiliki daya saing di tengah-tengah persaingan perusahaan yang ketat. Tentu dengan tata kelola yang baik ini juga diharapkan perusahaan itu atau unit usaha itu atau dalam hal ini adalah KSP, BMT Alloy Fund ini memiliki daya saing yang kuat. Kemudian yang lain lagi itu mendorong pengelolaan unit usaha secara profesional. Ya. Juga efektif dan efisien, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan. Jadi di organ unit usaha kita ada pengurus, ya. Ada pengelola, kemudian juga ada pengawas. Nah, itu diberdayakan semaksimal mungkin agar bisa mendorong perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Kemudian juga mendorong agar perusahaan ini dapat membuat satu keputusan atau menjalankan satu tindakan yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi, ya, dan juga terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tentunya. Kita ini kan punya di samping kita juga mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi, misalnya dari Permen Kementerian Koperasi dan seterusnya, kita juga punya AD/ART. Nah, itu yang mestinya juga harus kita dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan itu didasari pada itu, didasarkan pada AD/ART yang kita punya. Kemudian juga bisa dengan tujuan itu meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Tentu bukan hanya di lingkup kita, ya, usaha kita walaupun nampaknya hanya BMT, ya, tapi itu jangan dikira bahwa itu juga tidak punya peran dalam meningkatkan kontribusi, ya, untuk perekonomian yang sifatnya nasional. Kemudian juga meningkatkan iklim yang kondusif, ya, iklim investasi. Ya, meskipun investasi barangkali kalau anggota-anggota kita investasi kepada BMT itu ya tidak seberapa, gitu. Tapi itu juga itu punya nilai yang positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ada istilah tata kelola, kalau saya mengenal itu tahun 2008, ya, ketika pemerintah menggaung-gaungkan pemerintahan yang bersih. Ya, itu ada tata kelola pemerintahan yang bersih, good governance. Ya. Kita mengenal istilah manajemen. Ya. Itu sebelum itu. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan antara tata kelola dengan manajemen? Kalau kita lihat makna dari terminologi itu, manajemen itu maknanya adalah pengelolaan, sedangkan governance itu adalah tata kelola. Ya. Hampir saja kita sulit untuk membedakan pengelolaan dengan tata kelola. Saya hanya bisa membedakan bahwa pengelolaan itu adalah sebuah kata kerja, gitu. Sedangkan tata kelola itu adalah kata benda, gitu.
Tapi dalam prakteknya, baik manajemen maupun tata kelola itu sama-sama diperlukan atau memang sama-sama penting. Ini terutama dalam konteks mengelola satu perusahaan atau satu unit usaha semacam KSP, PS, PMT Aluhan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa tata kelola ini lebih sering muncul belakangan ini istilah itu ya dibanding dengan istilah manajemen. Karena sekarang memang perusahaan-perusahaan itu hampir semua barangkali ya, dia punya concern terhadap implementasi tata kelola perusahaan. Jadi hampir semua perusahaan atau mungkin manajemen perusahaan pasti dia akan sepakat jika sebuah perusahaan itu harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Jadi tata kelola perusahaan itu sendiri sebenarnya bukan satu konsep yang baru. Dia masih relatif lebih lama, lebih baru dibanding dengan manajemen. Kalau tata kelola perusahaan itu dia baru muncul sekitar abad 21, yaitu yang saya pertama kali mendengar itu 2008. Tapi kalau manajemen itu sudah lama, bahkan di abad 20, ya, mungkin sekitar tahun berapa itu dari ilmuwan Prancis ya, ada Henri Palliol ya, dia adalah seorang yang bergerak di industri ya, di Prancis sana. Jadi kalau kita lihat definisi tata kelola perusahaan dapat kita artikan sebagai sebuah sistem yang mengatur atau mengatur proses atau mekanisme kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian dia juga mendistribusikan hak dan tanggung jawab. Jadi ketika seorang manajer dia mengambil satu tindakan, dia harus patuh terhadap peraturan, dia juga harus mengatur hak dan tanggung jawab atas semua yang diatur oleh seorang manajer. Dalam hal ini kalau dia KSP, PS, BMT, Aluhan ini adalah ketua pengurus Mas Ramain. Ya, itu sebenarnya adalah aspek-aspek yang ada dalam manajemen. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa perbedaan tata kelola ini bukan pada aspek itu, tapi pada masalah cakupannya. Kalau tata kelola itu biasanya diperlakukan atau diperuntukkan itu untuk menengah ke atas. Ya. Artinya kalau kita lihat di struktur kita, kalau di kita sih memang strukturnya tidak terlalu rumit ya. Ada ada pengurus, kemudian ada pengelola, ada pengawas. Ini mungkin agak sulit membedakan mana yang bagian atas dan mana yang bawah. Tapi kalau di perusahaan besar, misalnya ada direksi, ada komisaris, ada pemegang saham dan sebagainya. Nah, gini mungkin bisa kita bedakan mana yang kewenangan dari direksi, komisaris, ya, kemudian pemegang saham, juga yang mana yang menjadi kewenangannya bawahan. Nah, ada yang membedakan itu. Jadi cakupannya kalau tata kelola itu ada menengah ke atas dalam struktur ya, dalam struktur menengah ke atas. Kalau di kita ya mungkin pengurusnya sama pengawas, kemudian di bawahnya itu ada pengelola itu yang menggunakan manajemen. Ya. Jadi cakupan yang bawah itu yang dipakai oleh para manajemen. Tapi sebenarnya saya tidak tidak begitu sepakat dengan pendapat itu ya, karena sesungguhnya satu perusahaan itu baik yang berada di tingkat atas maupun yang berada di tingkat bawah itu harus sama-sama bekerja untuk mendapatkan satu predikat bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang baik. Ya.
tidak ada pembedaan yang bagian atas ini namanya tata kelola, yang bawah itu manajemen, tidak ada. Jadi saya kurang sepakat dengan pendapat yang mengatakan seperti itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi sebenarnya konsep tata kelola dan manajemen itu tidak bisa kita sandingkan. Kita bandingkan, ini yang tata kelola yang begini, yang manajemen yang begini. Tapi bagi saya, menurut pendapat saya, ini harus saling melengkapi. Jadi tata kelola dengan manajemen itu harus saling melengkapi. Tidak bisa dijereng-jereng, ini manajemen, ini tata kelola gitu. Tapi betul-betul memang harus saling melengkapi. Ibu dan Bapak saya hormati, kalau kita lihat prinsip dari tata kelola perusahaan itu ada 5 gitu. Nah, kalau saya boleh menyingkat itu, saya singkat dengan tarif ya, untuk mudah mengingatkan. Nah, tarif itu apa? Tarif itu yang pertama T itu transparansi. Transparansi itu artinya keterbukaan. Jadi transparansi adalah satu keterbukaan informasi yang cukup. Kalau kita mau mengelola satu perusahaan yang baik, maka keterbukaan informasi yang cukup itu sangat diperlukan. Juga di samping terbuka ini juga harus ditampilkan secara akurat, tepat waktu. Ya. Untuk siapa? Untuk para pemangku kepentingan. Jadi siapapun yang punya kepentingan terhadap perusahaan itu, dalam hal ini adalah KSPPS, BMT Al-Ikhwan, dia harus mendapatkan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu ya, dari semua apa yang dilakukan oleh BMT. Nah, itu transparansi. Ya. Bentuknya juga macam-macam. Ya. Ini saya sudah bicara hampir 3,5 jam, jadi saya mungkin perlu menyingkat saja. Jadi kemudian yang kedua itu akuntabilitas. Ya. Ya. Tarif ya, huruf A yang kedua itu akuntabilitas. Atau sesuatu yang memang seharusnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi akuntabilitas ini adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan. Dalam hal ini adalah KSP, PS, BMT, Al-Ikhwan, sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Dan prinsip dari akuntabilitas ini adalah memberi kejelasan hak dan kewajiban antara yang nitipkan uang itu, kreditur ya, atau mungkin yang punya investasi di BMT ini, ya. Kemudian juga pengurus, kemudian pengawas, ini semua harus bisa atau harus ada kejelasan fungsinya. Pengawas itu fungsinya apa, kemudian pengurus itu apa fungsinya, pengelola seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dari prinsip tata kelola yang baik itu adalah responsibility, ya. Artinya pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat. Dan sebenarnya kita menilainya cukup mudah. Jadi sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan kalau semua itu dilaksanakan antara aturan yang ditetapkan sebelumnya dengan apa yang dilaksanakan itu tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya dalam aspek keselamatan kerja, kesehatan pekerjanya, dan sebagainya lah, dalam semua aspek. Nah, ini ketepatan antara aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan pelaksanaannya ini harus cocok. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah independensi.
artinya kemandirian. Jadi kemandirian itu adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Jadi seorang direksi, seorang pengurus dalam hal ini ya, yang duduk di dalam pengurusan, dia harus punya independensi, tidak boleh bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Tentu pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai, ya. Tapi kalau pengaruh yang baik-baik, saya kira ini justru seharusnya memang diakomodir. Ya. Artinya mungkin ada masukan-masukan, ada saran dan sebagainya dari pihak lain, entah itu konsultan, entah itu siapapun lah gitu. Kalau itu baik, maka itu bukan berarti menyalahi kemandirian. Ya. Karena kemandirian ini sebenarnya konotasinya adalah pada hal-hal yang negatif, ya. Artinya pengaruh dari luar yang kurang baik, ya. Ya. Kalau kita menyebut secara bahasa sederhana itu biasanya bisik-bisik, ya, bisik-bisik dari orang luar itu yang kadang mempengaruhi kemandirian kita, yang seharusnya kita melakukannya begini karena bisikan orang lain terus berubah dari apa yang sudah kita tetapkan akan kita lakukan, dan itu mestinya yang adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir ini adalah kesetaraan atau kewajaran, fairness. Jadi kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan. Ya. Kalau misalnya investor itu dijanjikan atau dia nantinya akan mendapat satu keuntungan dan sebagainya, ya buktikan juga bahwa investor itu bisa mendapatkan keuntungan misalnya karena perusahaannya begini. Ya mungkin perusahaannya juga bagus, ikut mendapatkan keuntungan. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan atas perjanjian dan perundang-undangannya. Tentu yang sudah disepakati sebelumnya atau yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan antara yang berinvestasi dengan yang mengelola investasi. Ya. Dalam hal ini misalnya adalah KSP, PS, BMT, Alifah. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam tata kelola yang baik itu adalah 5 hal tadi yang terakhir saya sebutkan. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik di dalam satu perusahaan di KSP, PS, BMT, Alifah, maka insya Allah ke depan KSP, PS, BMT, Alifah akan jauh lebih baik dibanding dengan keadaan sekarang yang sudah baik. Ya. Ini tentu sudah menjadi harapan kita semua. Demikian Ibu dan Mas, bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana kita mengelola satu perusahaan, mengelola KSPPS BMT Alatan ini menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rojiki yang telah memberikan materi bagaimana cara mengelola tata kelola yang baik. Tadi ada 5 prinsip. Saya catat ini. Prinsip tata kelola yang baik disingkat tadi tarif gitu ya. Transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness ya. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan bagi kita. Ya, kalau kita sadari bersama memang kalau yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu ya,
manajemen yang baik itu atau manajemen yang tidak terorganisasi dengan rapi, maka akan dikalahkan oleh kebatilan gitu, atau kebaikan yang tidak di manajemen dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, maka penting manajemen ini bagi kita. Saya simpulkan juga dengan pantun. Nanti kalau ada pertanyaan ya. Siang-siang mata terkantuk, malam hari banyak bergadang. Itu pengalaman. Siang-siang mata terkantuk, malam hari banyak begadang. Mari kita kelola manajemen dengan baik agar menjadi PMT yang beruntung. Ya, yang penting ada terakhirnya K dan G, betul itu ya. Bantunya. Baik, kalau ada diskusi atau pertanyaan, ada. Ya sebenarnya sudah selesai, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Boleh ya Pak Rezeki ya? Ya, 1-2, monggo. 1 atau 2, monggo. Ya, terima kasih nih. Selamat bergabung Pak Bazar. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Atau nampaknya sudah semuanya merenung Pak Rezeki, artinya sudah paham ini. Sudah waktunya gitu ya. Ya, sudah merenung ini artinya sudah memahami itu ya. Iya. Juga waktunya ini waktu kritis Pak ini. Waktu kritis. Waduh, ini malah bulainan. 10 hari kok makin nyempluk. Saya itu sebenarnya makannya berkurang saya di Blitar ini ya. Saya itu diet. Makanya sedikit-sedikit ya, tapi banyak. Sering. Tapi banyak. Dietnya siang hari ya. Ya sering gitu ya. Yang penting tidak siang hari. Baik, saya rasa tidak ada yang ingin didiskusikan. Yang jelas kita praktekkan bagaimana tadi 5 prinsip tarif tadi praktekkan dalam kegiatan-kegiatan ataupun di dalam KSPPS. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Rojiki yang telah memberikan materinya yang sangat berharga, renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita bukan hanya tadi ya, ini ada titik tekannya, bukan hanya di KSPPS saja, tetapi bagaimana kita manajemen diri kita, manajemen waktu kita, manajemen dalam aktivitas-aktivitas kita. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini perlu juga ada manajemen. Mari kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan untuk kajian, insyaallah nanti Kamis depan tetap berada di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sebagai ajang silaturahmi kita. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan, jika banyak kata-kata yang tidak sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih para